Di sini ada kamar operasi. Oh my god. Itu paru-paru. Ada suara, men. Halo. Ya, baterai kamera gue sudah mulai lowbat. Jadi, gue harus percepat eksplorasi ini. Langsung aja kita menuju ke arah kamar mayatnya. Dan kalau baterai kamera gue masih bisa bertahan, gue mau sedikit uji nyali, men. Menggunakan kamera infrared, kita gelap-gelapan di area kamar mayat. Lihat deh ini. Ranjang-ranjang masih baru ini. Ya kan, tempat tidur pasien ini masih baru, masih disegel, men. Ini juga. Sayang banget. Oh gila, ini ke belakang horor banget, serius, men. Ruang tunggu ICU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Ya udah, kita balik lagi. Kita langsung menuju ke arah kamar mayatnya, cuy. Gila. Lihat deh. Untuk menuju ke arah kamar mayatnya ini semak-semaknya udah tinggi banget. Di bawahnya juga kotor banget. Kamar jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Tempat untuk memandikan jenazah. Dan ke belakang sini udah kebun. Oke, masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tempat untuk memandikan jenazahnya. Ini ada sebuah ranjang, mungkin untuk menaruh jenazah yang baru datang. Dan di sini ada lemari rak untuk menaruh jenazah yang masih baru, mungkin ya, gue nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bisa ditarik. Gila. Ada bercak-bercak ini, gue nggak tahu ini bercak karat apa bercak darah. Oke, tutup lagi. Ada 2 rak di sini. Ini rak bawahnya. Sumpah, ini untuk pertama kalinya gue melihat secara langsung lemari untuk menaruh jenazah. Biasanya gue hanya melihat di TV-TV doang, cuy, atau di film-film. Dari semua rumah sakit terbengkalai yang pernah gue datangi, yang pernah gue explore, bahkan kamar mayat yang pernah gue datangi, gue uji nyali segala macem,
Baru di rumah sakit Boy Jasin inilah gue menemukan lemari untuk menaruh jenazah. Gokil. Jujur aja di sini pengap. Iya pengap karena gue pakai masker sih. Cuma mau nggak mau nih ya, namanya masuk rumah sakit, apalagi juga rumah sakit ini pernah dijadikan tempat untuk isolasi COVID. Jadi mau nggak mau ya gue harus menggunakan masker. By the way, kalau kalian lihat ada lampu nyala di luar sana, itu ada lampu jalan. Ini sih gue terus terang aja ya. Gue nggak terlalu merasa gimana-gimana di ruangan kamar mayat ini. Gue nggak merasa merinding. Gue malah lebih merasa merinding tadi siang. Pertama kali gue masuk ke dalam kamar mayat ini. Mungkin karena ini bukan kesan pertama ya. Tadi sore itu gue sempet masuk ke kamar mayat ini untuk survei. Jadi kayak di kesan kedua ini kayak gue udah biasa aja gitu. Tapi udahlah, gue pengen coba uji nyali di sini menggunakan kamera infrared. Kita gelap-gelapan tanpa cahaya. Tapi gue bingung bagusnya kamera infrared taruh di mana ya? Mengarah ke arah tempat pemandian jenazah ini atau ke arah lemari tempat menaruh jenazah ini ya? Oke teman-teman, kamera infrarednya gue taruh di atas apa nih, pintu tempat menaruh jenazah ke arah tempat pemandian jenazahnya. Ya nanti mungkin akan gue pindahkan lagi, nanti akan gue pegang, tapi untuk sementara biarkan kamera infrarednya seperti itu posisinya. Oke, gue akan mematikan senter dan kita mulai gelap-gelapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, di sini sebenarnya nggak gelap-gelap banget ya karena masih ada cahaya dari luar. Jadi gue sebenarnya nggak serem-serem banget, terus terang aja nih. Tapi ya udahlah. Siapa tahu ada interaksi. Bagaimanapun tempat pemandian jenazah ini sudah memandikan puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan jenazah yang pernah singgah di kamar mayat RSUD Dr. Buyasin Playhari Kabupaten Tanah Laut ini. Agak lupa gue. Tanah Laut, Kabupaten Tanah Laut. Serius, untuk pertama kalinya nih, gue baru denger Kabupaten Tanah Laut. Ternyata ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita coba moment of silence beberapa menit. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1:10. Jangan sampai pintu lemari jenazahnya terbuka sendiri. Karena kalau sampai terbuka sendiri, kamera infrared gue jatuh di situ.
Tadi gue sempat ketemu sama salah satu warga di sekitaran pelihara sini. Tadi sore setelah gue bikin konten survei, gue pergi ke sebuah warung kopi sambil menunggu malam hari. Gue bertemu sama salah satu warga di warung kopi itu. Terus beliau bertanya sama gue, mungkin karena ngedenger logat gue mungkin logat Jakarta, jadi kayak beliau bingung gue orang mana gitu kan. Beliau nanya sama gue, "Men, ada sesuatu, ada suara dari alam luar." Gue ngeri ada orang di sini. Gue ngeri ada orang lain di sini. Astagfirullahaladzim. Apa itu? Buah jatuh kayaknya ya. Buah jatuh kayaknya. Oke, masuk lagi. Ada buah jatuh sepertinya. Oke, lanjut cerita. Beliau tanya sama gue, "Dari mana bang?" gitu kan. Gue bilang, "Saya dari Jakarta." gitu. "Oh, dari Jakarta, ngapain kesini?" "Ya, saya mau bikin video di rumah sakit Boy Yasin gitu kan, Boy Jasin." Nah, beliau cerita, "Wah, itu rumah sakit serem banget bang, angker," kata dia gitu. Gue tanya, "Ada mitos-mitos apa bang? Ada cerita-cerita horor apa?" Dan beliau bercerita, ada tetangganya, itu anak SMP, sekitar anak umur SMP gitulah. Anak SMP itu sekitar umur 13-14 tahun ya, 13-14 tahunan. Dia sama temennya main ke rumah sakit ini. Ceritanya, nih anak mau bikin video TikTok gitu. Datangnya itu sekitar jam 7 malam. Jadi mungkin habis Isya gitu kali ya. Habis Isya datang ke tempat ini, lalu dia main jelangkung. Gue nggak tahu main jelangkungnya di bagian mana. Jadi ini anak berdua doang. Aduh, kamera gue udah lobet nih, harus cepet-cepet. Jadi ini anak berdua doang. Begitu main jelang, ada suara lagi di luar. Oke, abaikan. Ketika mereka main jelangkung, ada kayak sosok anak kecil lari melewati mereka. Entah itu anak kecil beneran, entah itu makhluk halus ya. Yang jelas dua anak ini ketakutan. Akhirnya dua anak ini juga lari, tapi mereka berpencar. Setelah sampai ke rumah, mereka berpencar, yang satu pulang ke rumahnya, satu pulang ke rumahnya. Ke rumah masing-masing lah intinya. Setelah sampai pulang ke rumahnya, si yang anak satu ini tiba-tiba langsung sakit. Nggak lama kemudian, kayak semingguan mungkin, dia meninggal dunia. Nah, anak yang satu lagi nih yang masih sehat sampai sekarang, dia itu balik lagi ke sini mencari jelangkung itu. Setelah dapet, dia datang sama orang tuanya. Dapat langsung jelangkung itu dibakar. Sementara teman yang satu ini meninggal dunia. Ini cerita dari salah satu warga yang gue temui di warung kopi. Entah benar atau enggak, dan entah juga mungkin cerita ini mungkin benar, tapi si anak kecil ini meninggalnya ya karena memang sakit aja gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan rumah sakit ini. Cuma kebetulan dia sakit setelah bermain jelangkung di rumah sakit ini cuy. Ya udahlah, by the way ini baterai kamera gue sudah mulai low. Bentar lagi mati. Oke lah, gue gak akan berlama-lama. Kita lihat situasi di sekitar ini. Bagian ranjangnya gue nggak tahu ini ranjang buat apa fungsinya, mungkin buat menaruh mayat sebelum dimandikan. Kita keluar deh. Gelap-gelapan nih, gue keluarin nih. Gue pengen tahu nih situasinya seperti apa nih kalau hanya menggunakan kamera infrared.
Gila ya, serem banget ini. Wow. Gila, ini gelap banget sih. Ya udahlah. Ya udahlah, cukup eksplorasi dan uji nyalinya cuy. Gua akhirnya vlog gue di rumah sakit Bojasin ini ya lumayan mencekam dari awal mulai explore sampai tadi uji nyali di kamar mayat. Dan gue kepanasan di dalam kamar mayatnya cuy. Oke lah teman-teman, kayak segitu vlog gue pada malam hari ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah join nonton vlog ini dari awal sampai terakhir. Kasih gue jempol ke atas jika teman-teman suka dengan video gue seperti ini. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bucin TV, support gue dengan cara klik subscribe supaya channel semakin berkembang dan terus menghibur. So, akhir kata nama gue Davi dari Kabupaten Tanah Laut. Salam Bucin ini. Peace.